Hello Technolovers, belum genap sebulan menjabat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen serius dalam upaya pemberantasan korupsi yang merajalela. Dengan langkah-langkah yang tegas, Prabowo mengisyaratkan pendekatan tanpa toleransi terhadap praktek korupsi yang telah lama menggerogoti berbagai sektor di Indonesia. Dalam kurun waktu beberapa minggu, aparat penegak hukum berhasil mengungkap sejumlah kasus besar yang melibatkan praktek korupsi di sektor-sektor strategis, dengan nilai kerugian negara yang mencapai triliun rupiah. Keberhasilan ini menunjukkan langkah nyata pemerintahan baru dalam menindak tegas para pelaku korupsi, dan sekaligus menegaskan bahwa reformasi dalam penegakan hukum merupakan prioritas utama. Salah satu kasus paling menonjol yang menjadi perhatian publik adalah dugaan korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang menyeret PT Aset Pasifik sebagai tersangka utama. Perusahaan tersebut diduga terlibat dalam penyalahgunaan izin ekspor CPO yang mengakibatkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 2021 hingga 2022. Kasus ini mengungkap jaringan bisnis yang tidak transparan dan dugaan penyimpangan prosedur yang melibatkan pejabat tinggi dan sektor swasta yang selama ini sulit disentuh oleh hukum. Selain kasus CPO, masih ada beberapa kasus korupsi besar lainnya yang berhasil dibongkar dalam waktu singkat oleh tim investigasi. Pengungkapan kasus-kasus ini tidak hanya membuktikan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi, tetapi juga menegaskan bahwa reformasi di berbagai lini, termasuk sektor ekonomi dan sumber daya alam, sedang digiatkan. Penegakan hukum yang lebih transparan dan tegas diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. PT Aset Pasifik. Kejaksaan Agung baru-baru ini melakukan penggeledahan di kantor PT Aset Pasifik dan menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah sebagai bagian dari upaya penanganan kasus korupsi besar yang melibatkan perusahaan tersebut. PT Aset Pasifik diduga terlibat dalam skandal korupsi terkait Duta Palma Group yang melibatkan penyalahgunaan izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Kasus ini dianggap sangat merugikan negara dengan perkiraan nilai kerugian mencapai angka yang signifikan. Perusahaan ini disinyalir melakukan praktek ilegal dalam proses perizinan ekspor CPO yang melibatkan manipulasi dokumen dan pemberian izin secara tidak sah. Dugaan penyimpangan ini mengindikasikan adanya kolusi antara sektor swasta dan oknum di pemerintahan, yang memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan besar dengan cara yang tidak sah. Dalam waktu singkat, kerugian negara dari kasus ini meningkat tajam, menyoroti kelemahan sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya korupsi pada sektor yang memiliki peran strategi bagi perekonomian Indonesia. Penggeledahan dan penyitaan ini menjadi langkah nyata Kejaksaan Agung dalam mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, terutama pada kasus-kasus yang berdampak besar terhadap perekonomian negara. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas pelaku-pelaku korupsi, termasuk dari kalangan perusahaan besar yang selama ini sulit dijangkau oleh hukum. Keberhasilan pengungkapan kasus ini diharapkan menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan penyimpangan, serta memperbaiki tata kelola industri CPO di Indonesia. Kasus impor gula Tom Lembong. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, yang lebih dikenal dengan nama Tom Lembong, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan kebijakan impor gula yang terjadi pada tahun 2015. Penetapan status tersangka ini dilakukan oleh pihak berwenang setelah melalui serangkaian penyelidikan yang mendalam, yang menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan terkait impor gula. Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, mencapai 400 miliar rupiah. Penyimpangan dalam kebijakan impor gula ini berimplikasi besar tidak hanya pada perekonomian nasional, tetapi juga pada stabilitas harga gula di pasaran yang berdampak langsung pada masyarakat dan industri yang bergantung pada komoditas tersebut. Tindakan yang diambil oleh Tom Lembong sebagai pejabat publik dalam kebijakan ini sangat disayangkan, terutama mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap semua pihak yang terlibat dalam skandal ini, termasuk kemungkinan kolusi dengan pelaku bisnis atau individu lain yang ikut memanfaatkan kebijakan tersebut untuk keuntungan pribadi. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas praktek korupsi di semua lini,
terutama yang melibatkan pejabat publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah dan sistem peradilan di Indonesia. Dengan langkah ini diharapkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan Tom Lembong dapat menjadi peringatan bagi semua pejabat untuk senantiasa menjalankan tugasnya dan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kasus bebasnya Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya, seorang pengacara bernama Ronald Tanur, serta mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait vonis bebas yang diterima Ronald Tanur. Kasus ini mencuat setelah ditemukan indikasi kuat bahwa proses hukum tersebut telah disusupi praktek suap dengan nilai mencapai 20 miliar rupiah. Penetapan status tersangka ini mengindikasikan adanya kolusi antara beberapa pihak yang seharusnya menegakkan hukum dengan adil. Dugaan ini menyiratkan bahwa vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi diduga kuat dipengaruhi oleh adanya aliran dana untuk memanipulasi putusan pengadilan. Dalam hal ini, suap yang diduga bernilai fantastis tersebut menjadi bukti nyata bahwa integritas sejumlah pejabat peradilan masih perlu dipertanyakan. Kasus ini menyoroti masalah serius dalam sistem peradilan di Indonesia, di mana sejumlah oknum penegak hukum diduga terlibat dalam praktek korupsi yang mengancam keadilan bagi masyarakat. Pemerintah dan Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku yang terbukti bersalah, baik dari kalangan peradilan maupun pihak terkait lainnya, guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang seharusnya bebas dari korupsi. Langkah hukum yang tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera dan menjadi pengingat bahwa integritas peradilan adalah fondasi dari terciptanya keadilan yang sejati di negeri ini. Korupsi dana desa. Pemerintah tidak hanya fokus pada kasus korupsi di tingkat desa, tetapi juga menaruh perhatian pada penyalahgunaan dana publik di tingkat lokal. Salah satu kasus terbaru yang berhasil diungkap adalah dugaan korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa dan sekretaris desa Talang Renah di Kabupaten Bengkulu Utara. Kedua pejabat desa ini ditangkap atas tuduhan penggelapan dana desa senilai 780 juta rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk berbagai proyek pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dana desa yang dimaksud sebenarnya bertujuan untuk mendanai sejumlah program pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, penyediaan fasilitas umum, dan peningkatan layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Namun dalam kasus ini, dana tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga masyarakat setempat tidak merasakan manfaat yang semestinya. Pengungkapan kasus ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana desa dan memastikan bahwa anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan di tingkat akar rumput tidak disalahgunakan. Pemerintah berharap langkah tegas ini dapat memberikan efek jera bagi pejabat desa lainnya dan memastikan dana desa digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Kasus ini juga mempertegas komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di semua lini, mulai dari pusat hingga tingkat desa, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Korupsi proyek Tol Padang Pekanbaru. Sebanyak 12 pengawas ASN dari ATR atau BPN diciduk oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atas dugaan korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan Tol Padang Pekanbaru yang menyebabkan kerugian negara senilai 27 miliar rupiah. PT Antam Tbk. Kasus besar lainnya menyeret PT Antam, di mana 6 tersangka ditetapkan atas dugaan produksi ilegal 109 ton logam mulia. Para tersangka memanfaatkan produksi emas ilegal dengan merek LM Antam yang menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan negara. PT Antam diduga mengalami kerugian senilai 1,266 triliun rupiah akibat kasus rekayasa jual beli emas. Dengan serangkaian pengungkapan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menindak tegas pelaku korupsi dari tingkat pusat hingga daerah. Jajaran Kabinet Merah Putih pun siap bekerja sama untuk mengembalikan kepercayaan publik atas tata kelola pemerintahan yang bersih.